Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridu dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala rabbil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur. Salawat berserta salam kita sampaikan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saudaraku ahli surga, jumpa lagi dengan saya Cecep Iskandar dalam Gila Bisnis Tanpa Utang. Kali ini saudaraku, saya pengen membahas bagaimana melejitkan omset. Jadi, saudaraku, dalam video-video yang lalu saya ceritakan bagaimana mengawali bisnis. Kita sudah bahas juga masalah marketing. Nah, kita akan perdalam lagi bagaimana dalam marketing ini kita bisa menaikkan omset dengan 2 digit. Caranya apa? Yang pertama adalah kita harus benahi ITM-nya. Apa itu ITM? Ideal Target Market. Ideal Target Market itu adalah salah satu strategi yang harus kita lakukan dari sisi ITM. Apa itu ITM? ITM itu adalah customer kita atau pelanggan kita yang akan membeli produk dan jasa kita dengan pembayaran dan kepastian yang jelas. Bagaimana saudaraku dalam berbisnis agar omset kita itu selalu bertambah? Caranya adalah kita pastikan customer kita terpuaskan dengan kita, dengan pelayanan kita. Makanya dalam beberapa video saya yang lalu itu ada mapping ya, mapping. Nanti lihat lagi di video yang lain, saudaraku. Makanya jangan lupa subscribe terus, share and like agar manfaatnya terasa buat Anda semua. Jadi, saudaraku, marketing, great system, value, sama great people. 4 itu yang akan menentukan bagaimana perusahaan kita running. Balik lagi saudaraku ke masalah melejitkan omset. Yang tadi benahin bahwa ITM itu adalah customer kita. Kasihlah pelayanan yang terbaik dari perusahaan kita. Dengan cara apa? Pastikan tim kita tuh memahami visi dan misi perusahaan kita. Jadi saudaraku, pada saat kita membentuk perusahaan, pastikan visi dan misinya jelas. Karena itu merupakan fundamental dasar dari berbisnis. Jadi kalau kita visi dan misinya nggak jelas dalam berbisnis, berarti pondasinya belum siap atau belum kuat. Makanya saudaraku, pondasi bisnis itu sangat penting. Yang pertama adalah bagaimana menentukan timnya. Siapa yang akan mengerjakan itu? Nah, terutama dari sisi marketing. Pastikan tim marketing kita memahami produk yang mau kita jual. Nah, terus, apa keunggulan kita dengan produk yang lain? Atau dengan kompetitor kita yang lain? Pastikan gitu, bahwa mereka itu paham detil, sampai sedetil-detilnya si sales kita ataupun bagian marketing kita memahami bahwa produk kita itu unik gitu. Jadi jangan cuma kita berpikir sebagai business owner hanya untung. Kita harus pastikan saudaraku bahwa tim juga memahami bahwa yang disebut fundamental tadi, bahwa dia kerja ibadah. Karena dengan seperti itu dia akan loyal sama kita. Karena dia tahu tujuannya itu bukan cuma uang, bahwa itu ibadah. Dan itu diperintahkan dalam Al-Quran.
Nah, jadi tidak ada pilihan saudaraku ahli surga bahwa dalam berbisnis agar omset kita melejit, pastikan bahwa marketing kita dia punya target, punya daily harian, schedule harian. Siapa yang harus kita hubungi, siapa yang wajib kita targetin. Jadi kalau mohon maaf, kalau hanya mereka meminta misalkan harga dan sebagainya, kita layanin, tapi kita akan tahu betul nggak dia yang akan membeli produk kita, atau emang hanya cuma pengen tahu. Tetap kita akan layani semua customer itu, pasti kita akan layani. Tapi pastiin bahwa siapa yang betul-betul akan beli dan repeat order. Jadi dalam bisnis saudaraku, jangan pernah kita tidak paham apa yang kita kerjakan. Nah, bagaimana melejitkan omset itu salah satunya tadi adalah sales kita harus paham. Kalau perlu seminggu 2-3 kali dia harus telepon, pastikan mau produk kita itu atau yang kita tawarkan kita follow up. Agar apa? Agar si owner tuh tahu. Contoh saudaraku, kita nawarkan ke customer kita, langsung kita follow up. Selamat pagi Pak, udah kami email. Apakah penawaran kami ada kekurangan atau produk kami ada yang menarik atau tidak? Nah, itu harus kita sampaikan agar efeknya dari mereka itu keluhan atau mereka atau ada sesuatu yang ditanyakan, mereka akan tahu. Gitu. Nah, jadi kita akan bisa menangkap bahwa jangan sampai kita hanya cuman memberikan sampel produk, tapi kita menunggu, padahal mereka juga punya sesuatu yang harus ditanyakan. Nah, kita harus proaktif. Ya, kita akan tanyakan ke mereka bahwa bagaimana produk kita, terus bagaimana dari sisi harga, terus dari delivery time, terus apalagi ya, kualitas juga, terus spek yang mereka inginkan apakah sudah sesuai. Apapun ya saudaraku ahli surga, kita nggak harus ke satu bisnis, apapun metode bisnisnya. Entah kita contoh yang saya sampaikan bahwa servis motor seperti apa, bengkel motornya, jualan pecel lele seperti apa, masalah kuliner seperti apa. Jadi kita harus tahu saudaraku bahwa dalam bisnis itu, apapun media bisnisnya, apapun bisnis atau usaha yang kita kerjakan, pastikan bahwa marketing itu ujung tombak dari suatu perusahaan. Jadi pastikan agar omset kita bisa bertambah terus. Pastikan bahwa kita emang berbeda dari perusahaan yang lain dengan kita menerapkan kaidah-kaidah bisnisnya. Ingat saudaraku, tidak boleh menghalalkan segala cara. Atau kita pengen mendapatkan sesuatu lebih, kita menjatuhkan kompetitor kita, ataupun kita menjual produk yang mungkin kadang-kadang kita tawarkan A, tapi yang kita kirim B. Itu jangan saudara, karena itu tidak akan bermanfaat. Ingat saudaraku, dalam bisnis kita melejitkan omset itu bukan cuma untung dan rugi, tapi ada surga dan neraka, ada halal dan haram. Ini saudaraku, jangan sampai nanti kita dalam mengembangkan bisnis atau melejitkan omset kita sampai menghalalkan segala cara. Tidak, Allah sudah atur rezeki kita masing-masing. Tugas kita hanya berikhtiar. Otomatis secara berikhtiar itu kita dikasih akal dan pikiran untuk berpikir secara jernih, secara sehat, dan sesuai syariat-syariat, sesuai keyakinan kita. Jadi saudaraku ahli surga, jangan pernah berhenti berinovasi untuk terus memperlakukan perbaikan demi perbaikan terhadap produk-produk perusahaan kita. Jadi tidak ada pilihan saudaraku. Bukan dengan banyaknya tim marketing, tapi satu ataupun lebih, ataupun 3 atau 4, tapi dia bisa melayani customer kita. Caranya apa? Pastikan bahwa tim kita itu memahami bahwa kerja itu bagian dari perintah Allah, bahwa bekerja itu ibadah. Kita menafkahin anak dan istri kita, membuat perusahaan itu bergerak, kita bagian dari proses itu. Manakala itu terjadi, berarti ada manfaatnya.
Dan yakinkan saudaraku bahwa dalam satu perusahaan, buatlah perusahaan itu seperti dalam keluarga besar. Kita setiap hari ketemu, kita sering beradaptasi. Buatlah pekerja itu nyaman. Buatlah tim kita itu nyaman. Dengan cara apa? Tujukan bahwa kita sebagai business owner, bahwa tidak bisa kita hanya mengandalkan tim, tapi kita sendiri harus terjun. Karena kita bagian dari proses untuk membesarkan bisnis itu. Jadi dari video yang singkat ini saudaraku ahli surga, tip-tip untuk melejitkan omset adalah, yang pertama itemnya jelas, kedua benahin bagaimana komunikasi tim kita atau tim marketing kita, dan pastikan mereka terpuaskan dengan pelayanan kita. Masalah harga sebanding dengan kualitas. Ingat saudaraku, jangan sampai cuma kita lihat harga, kita jangan abaikan kualitas. Karena apa? Kualitas itu pasti menentukan harga. Jadi jangan khawatir saudaraku, rezeki Allah sudah atur setiap manusia. Tugas kita hanya menjemput rezeki itu. Otomatis rezeki itu kita jemput, harus ada wadahnya. Jangan lupa saudaraku, itulah bagaimana strategi-strategi untuk melejitkan bisnis kita dalam keadaan pandemi ini. Mungkin itu dari saya saudaraku. Sebelum tutup, jangan lupa subscribe terus dan share saudaraku ke teman-teman kita semua, agar video ini ada manfaatnya. Sebelum ditutup, saya mohon maaf, kesalahan datang dari pribadi saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.